Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bandung. Dari kelompok 1, saya Asep Eri Ridwan dari SMA Negeri 1 Cicalengka. Bersama teman saya dari sebelah kanan, Ibu Pipi Sophia, SDN Bojong Kaso 1, Kecamatan Cikancung. Dan sebelah kiri saya, Bapak Hendy Herdiman dari SDN Gorowek, Kecamatan Cikancung. Pada kesempatan ini kami akan menayangkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pipi. Siang Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga sehat. Kelihatan ya Ibu berseri-seri. Alhamdulillah Pak. Harus Baik. selalu berseri. Iya betul. Harus selalu optimis ya Bu ya. Iya betul. Baik, kemarin Ibu bercerita bahwa hari ini akan mengadakan proses coaching ya dengan Iya. rekan Insya sejawat. Allah betul Pak. Baik. Nah, apa yang ingin Ibu kembangkan, kemudian saya amati kompetensi apa saja? Saya ingin meminta bantuan Bapak itu mengamati saya, kompetensinya ingin presence Pak, kehadiran penuh, ya. Terus menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, Iya. juga menjadi pendengar yang aktif. Berarti ada 3 kompetensi inti ya Bu ya, Iya. yang ingin Ibu kembangkan, ingin Ibu minta saya amati pada Ibu. Tadi ada kehadiran penuh atau presence, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Nah, secara spesifik dari ketiga kompetensi inti coaching tadi, apa yang ingin Ibu bantu saya untuk amati? Ada nggak? Ada Pak, mungkin salah satunya itu ingin diamati itu pertanyaan berbobot. Siap. Bagaimana pertanyaan saya itu? Ya, jadi Ibu ingin secara spesifik itu saya mengamati kemampuan Ibu untuk menanyakan pertanyaan berbobot. Iya. Baik. Nah, sementara harapan Ibu sendiri terhadap proses coaching ini apa? Mungkin harapan saya nanti bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching mungkin Pak, seperti itu. Jadi intinya ketika Ibu melaksanakan coaching ini, Ibu ingin nantinya ada solusi terhadap Iya. permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Iya betul. Sip. Berarti itu sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Iya. Bagaimana memaksimalkan potensi pada diri coaching nantinya dengan refleksi yang Ibu Iya. buat dengan bersama-sama dengan Iya. coaching nantinya gitu ya. Bagaimana menemukan solusi, karena Iya. intinya coaching itu bukan tentang bagaimana mengevaluasi atau menilai kinerja guru, tapi lebih kepada mencari solusi. Iya betul. Tapi Ibu juga ingat ya bahwa yang namanya solusi itu haruslah dari si coaching sendiri. Iya, betul. Bukan menyalahkan itu ya Pak ya. Iya betul. Jadi nanti Ibu sebagai coach itu akan membantu coach bagaimana dia memaksimalkan Iya. potensinya sampai kemudian si coach Berhasil tersebut mencari. berhasil Nah. menemukan solusi yang Solusi akan yang dirasakan. terbaik, Baik Bu, mudah-mudahan apa yang ingin Ibu capai nanti berhasil. Amin, gitu ya, amin, amin, tercapai dan proses coaching ini kemudian mudah-mudahan proses coachingnya juga berjalan. Amin, amin ya Pak. Terima Amin kasih. ya. Sama-sama nanti kita akan ketemu lagi di pasca Iya, pasti ya, Bu, siap ya. Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bibi. Ya, selamat pagi Pak Hen. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bibi. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabar Bibi hari ini juga? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih Pak? Kemarin katanya ada yang mau diceritakan gitu ya. Kemarin ngobrol-ngobrol katanya mau curhat-curhat. Apa nih kira-kira Pak? Ya kan, sekarang kan pengajaran baru ya Bu Ipi. Kebetulan kemarin saya habis rapat pembagian kelas, Ya. terus saya kebagian kelas 1 sekolah dasar Wah. Bu Ipi. Jadi Amazing, itu pengalaman pertama. Iya, Ya, betul. jadi maksud saya itu ingin meminta saran kepada Bu Ipi, kan Bu Ipi udah lama mengajar kelas 1. Iya. Mudah-mudahan dapat saran dari Bu Ipi yang
bisa dipakai untuk saya nanti. Oh, iya. Sebelum kita melakukan coaching ya lebih lanjut, apa kira-kira tujuan Pak Hendy dengan adanya percakapan ini kita ngobrol-ngobrol? Ya, tujuan saya yang pertama tentunya saya ingin meminta masukannya dari Bu Ipi mengenai penanganan kelas 1 yang katanya super wah, bahkan kita mengajar kelas 1 SD itu bukan cuma mengajar siswanya saja, bahkan dengan orang tuanya katanya Bu Ipi seperti itu. Jadi itu jadi salah satu pikiran yang ada di dalam diri saya, apakah saya mampu atau tidak seperti itu. Betul. Tadi Bapak sudah menceritakan ya mungkin atau bisa diceritakan dari awal dulu permasalahan Bapak ya. Ketika Bapak mendapatkan tugas ini bagaimana permasalahannya? Pertama sih saya merasa kalau kelas 1 itu umumnya ya Bu Ipi dipegang oleh perempuan, ibu guru ya. Kemudian saya juga pernah mengalami suatu kejadian seperti ini. Saya waktu itu ada perlu ke guru kelas 1, kemudian saya masuk ke kelasnya. Setelah saya masuk ke kelasnya ada kejadian yang di luar dugaan saya, seperti ini mungkin kronologinya. Pas masuk itu ada salah satu anak ditungguin sama orang tuanya, sedangkan orang tua tersebut membawa adik dari si anak tersebut mungkin. Jadi bawa 2 gitu ya? Iya, bawa balita. Nah pas di situ bukan cuma menunggu si anak yang sedang sekolah, tapi sambil menyusui anak tersebut. Nah hal tersebut menjadi salah satu hal yang risih mungkin sebagai saya seorang laki-laki. Kaget juga mungkin ya? Kaget banget pasti, maka dari itu saya merasa saya kelas 1 takut kejadian itu terulang lagi, dan ya caranya gimana nih gitu, sanggup atau tidak? Seperti itu Bu Ipi. Dari permasalahan tadi yang dijelaskan oleh Pak Hendy, kalau diukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira permasalahan yang dihadapi itu ada di level berapa? Karena ini pengalaman pertama kali mungkin yang akan saya hadapi, mungkin masih di level 1 Bu Ipi. Karena itu pengalaman pertama saya, belum pernah menangani siswa kelas 1 sekolah dasar. Kan biasanya saya menangani siswa kelas 3 sampai kelas 6, saya pernah kelas tinggi, tapi kalau kelas rendah baru pertama kali sekarang Bu Ipi gitu. Jadi masih di level 1. Menurut Pak Hendy, level ideal untuk kedepannya Bapak itu inginnya berada di skala berapa? Ya karena ini untuk pengalaman pertama mungkin ya di level 7, level 8 menurut saya itu sudah pencapaian cukup bagus ya untuk saya pribadi, khususnya pengalaman yang akan menjadi menambah pengalaman saya sebagai seorang guru. Iya betul. Setelah tadi saya mendengarkan cerita Bapak, kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki masalah yang tadi Bapak ceritakan? Sebetulnya banyak rencana ya. Yang pertama mungkin saya akan mengobrol dengan kepala sekolah terlebih dahulu bahwa kenapa saya untuk tahun ini ditunjuk menjadi guru kelas 1. Iya, kenapa enggak guru yang biasa, yang ibu, kebetulan ada Ibu Yuyu ya, guru kelas 1 ya. Tapi di sisi lain mungkin saya juga akan berpikir bahwa itu salah satu kompetensi profesionalisme saya mungkin ya sebagai seorang guru, bahwa kalau ditempatkan di kelas berapapun harus siap. Iya betul ya. Oke Pak Hendy, setelah tadi Bapak menjelaskan rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, kira-kira ada nggak rencana atau strategi lain selain yang tadi Bapak jelaskan untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi tadi? Iya Bu, jadi kalau misalkan saya sudah berbicara dengan kepala sekolah, tapi tetap keputusannya saya masih di kelas 1 ya Bu, saya mungkin langkah-langkah berikutnya yang saya akan lakukan, yang pertama saya akan melakukan sosialisasi dulu pada orang tua bahwa mengantar anak cukup sampai pintu kelas saja. Itu pun sekitar 1 sampai 2 minggu. Selebihnya percayakan kepada saya sebagai wali kelasnya. Kemudian ada bisa juga mungkin kalau dibikin kayak tulisan gitu ya Bu, dilarang
masuk atau dilarang mengantar anak atau mengantar anak sampai sini saja ya, seperti ya, itu. betul. Jadi buat poster mungkin Iya, ya, semacam Bapak, poster betul, seperti untuk itu. supaya mengetahui ke orang tua. tua. Ya, oke. Sebagai langkah pertama, kira-kira hal apa yang akan Bapak lakukan untuk sesegera mungkin yang tadi Bapak jelaskan dalam menghadapi masalah tadi? Segera mungkin saya akan mencoba mensosialisasikan baik itu secara langsung atau saya bikin grup WhatsApp orang tua. Iya. Di sana akan saya berikan informasi-informasi mengenai prosedur atau jalannya pembelajaran. Iya, ya. Kira-kira menurut Bapak ada nggak yang akan Bapak minta bantuan atau ajak berkolaborasi untuk memecahkan masalah ini? Ya, salah satunya mungkin dengan Ibu ya yang sudah lama mengajar kelas 1. Kemudian di sekolah saya juga ada tadi yang guru yang sebelumnya di kelas 1, saya akan mengambil pengalaman dari beliau untuk jadikan saya referensi. Iya, betul ya. Ketika proses rencana perbaikan yang tadi Bapak jelaskan, mungkin ada hambatan ya Pak ya. Jadi apa yang kita rencanakan itu tidak mungkin semulus jalan tuh mungkin ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak menghadapi hambatan tersebut? Kalau menemukan hambatan di rencana tersebut, mungkin saya akan merefleksi ulang rencana-rencana yang sudah saya rencanakan, kemudian mencari solusi alternatif yang lain. Iya, alhamdulillah ya, mungkin Bapak sudah bisa mencari solusinya ya. Dari percakapan kita tadi, apa yang menjadi komitmen atau mungkin tanggung jawab Bapak ke depannya? Ya. Saya akan sesegera mungkin ya Bu menyelesaikan permasalahan ini dengan mungkin besok saya akan berbicara dulu dengan kepala sekolah dengan memastikan bahwa benar percaya kepada saya sepenuhnya. Kalau misalkan amanahnya ya, kalau misalkan tetap keputusan seperti itu, saya akan melanjutkan rencana-rencana secepatnya yang tadi saya rencanakan. Iya, mudah-mudahan ya. Oke. Ngomong-ngomong nih, setelah tadi kita berbincang panjang sekali ya curhat-curhatnya, sekarang bagaimana perasaan Bapak nih setelah kita tadi ngobrol-ngobrol? Ya, setelah saya berbicara dengan Ibu ya, perasaan saya tentunya merasa lebih tenang. Iya. Karena ibu juga memberikan penguatan kepada saya, memberikan kepercayaan bahwa saya kayaknya akan siap, akan mampu untuk menjadi wali kelas 1 SD. Yang penting semangat ya Pak. Siap Ibu. Harus tetap semangat. Siap. Jadi apapun yang diberikan amanah dari kepala sekolah, kita harus profesional. Bapak harus mau tidak mau ya laksanakan ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah tersebut. Bapak mungkin ngobrol-ngobrolnya sampai di sini dulu. Ada lagi bisa dibantu? Terima kasih sudah cukup Ibu. Terima kasih atas waktunya, atas saran dan penguatannya dari Ibu ya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas baru saya dengan lancar dan baik ya. Iya, semangat ya Pak Hendi ya. Jangan patah semangat ya. Terima kasih Pak Hendi. Sama-sama, Selamat Ibu. siang. Selamat Silakan siang. dilanjutkan ya tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu, ketemu lagi ya. Iya. Tadi saya sudah melihat proses coaching yang Ibu lakukan terhadap Pak Hendi ya. Dan sejawat Ibu tadi katanya beliau punya masalah ditempatkan jadi wali kelas 1. Sementara beliau adalah laki-laki gitu Iya ya. gitu Pak Iya. masalahnya. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Ibu tadi melihat performa Ibu sendiri dalam melakukan proses coaching? Menurut saya sih performa tadi alhamdulillah Pak, ketika melakukan coaching berjalan dengan baik Pak. Terus tadi sesuai dengan yang saya jelaskan, saya ingin mencapai kompetensinya itu. Jadi alhamdulillah saya bisa present ya Pak, kehadiran penuh ketika coaching bercerita. Terus saya juga bisa mendengarkan apa yang beliau jelaskan, dan alhamdulillah lagi saya bisa memberikan pertanyaan yang baik. Siap. Apa yang mendasari Ibu memberikan penilaian atau merefleksi diri seperti barusan? Saya
sudah melakukan apa coaching dengan alur tirta. Alur tirta yang tadi Ibu sudah apa namanya menyatakan tujuan. Iya betul kepada Pak, coaching, identifikasi, identifikasi. ya, Lalu tanggung jawab, Iya, ya. tanggung jawab ada Apa itu rencana aksi Rencana yang akan aksi, dilakukan ya, oleh si coaching tadi coach apa yang ya tadi, Bapak siap. Iya. Betul. Nah, boleh saya sekarang menyampaikan pengamatan saya ya. Bu. Sepertinya sama seperti yang tadi Ibu sampaikan, refleksi diri yang Ibu sampaikan, memang saya melihat tadi percakapan yang dilaksanakan Ibu di proses coaching dengan rekan sejawat dengan Pak Hendy itu tadi berjalan apa namanya lancar Iya, gitu ya, hangat, iya. akrab gitu. Ibu kelihatan gitu akrab, kelihatan juga Pak Hendy sebagai coach itu merasa nyaman, Nyaman, ya, iya, iya. kemudian juga percaya terhadap Iya, iya. Ibu gitu ya. Iya, betul. Dan tadi juga dari kompetensi inti coaching seperti tadi yang Ibu sebutkan apa namanya kehadiran penuh gitu. Iya. Tadi saya lihat juga Ibu memang menghadirkan secara penuh gitu ya. Ibu sebagai seorang coach terhadap coaching, mendengarkan permasalahan, gitu, secara aktif mendengarkan. Dan tadi juga saya melihat bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saya nilai memang berbobot gitu ya. Jadi dari apa yang sebelumnya kita bicarakan, praobservasi bahwa Ibu ingin saya mengamati secara spesifik adalah bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Iya, gitu. betul. Menurut pengamatan saya tadi hasilnya adalah sudah sesuai dengan apa yang ingin Ibu harapkan. Saya tadi melihat pertanyaan Ibu cukup berbobot gitu ya terhadap Pak Hendy, sehingga kemudian tadi terlihat Pak Hendy itu bisa apa ya mencurahkan pendapatnya Iya. gitu ya. Kalau dalam bahasa coaching itu memaksimalkan potensi gitu ya, sampai kemudian tadi juga saya melihat solusi itu memang datangnya dari Pak Hendy sendiri gitu ya, bukan dari Ibu gitu ya. Iya. Dan itu memang yang diharapkan dalam sebuah proses Iya. coaching seperti itu. Nah, setelah Ibu mendengar pendapat saya ini, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, terima kasih sekali saya ucapkan pada Bapak yang sudah memberikan pendapat pada saya. Saya tentunya merasa senang sekali ya Pak ya. Bapak dapat memberikan pendapat sesuai dengan apa yang saya inginkan itu bagaimana gitu Pak ya. Alhamdulillah. Terima Nah, mudah-mudahan ya Bu ya, tidak hanya cukup senang gitu Iya, kan ya, gitu. tapi ada kemudian tindak lanjutnya. Nah, yang terbayang oleh Ibu sekarang, apa yang ingin Ibu tingkatkan? Mungkin saya ingin meningkatkan lebih apa ya dalam praktek coaching itu Pak, biar saya betul-betul lebih memahami. Mungkin saya juga akan terus berlatih mungkin Pak ya, apalagi mungkin kalau coaching itu dengan alur tirta agar kita betul-betul sistematis gitu mungkin Siap. Pak ya, jadi Ya. berlatih. Jadi Ibu akan melakukan latihan terus Iya, gitu ya, betul, supaya betul. nanti menjadi terbiasa Iya. gitu, ketika Ibu diminta misalnya untuk menjadi coach. coach gitu ya, Betul, untuk Pak. proses coaching rekan sejawat, Ibu menjadi lebih mampu lagi, Iya, percaya betul, Pak, lagi. betul. Siap. Saya doakan Bu, mudah-mudahan keinginan Ibu tercapai. Amin Nah, Pak ya. sekarang pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya, apa sih yang Ibu dapat dari proses coaching ini? Tentunya setelah saya melakukan tadi coaching dengan Pak Hendy, saya memahami tentang kompetensi, terus coaching itu bagaimana, terus harus dengan alur tirta yang tadi agar mungkin proses coaching itu bisa berjalan dengan sistematis sehingga coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Siap. itu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibu Iya, atas sama-sama, Pak. bincang-bincangnya. Terima kasih juga atas kolaborasi yang kita Iya. lakukan. Semoga ini memberikan inspirasi buat teman-teman Amin, yang lain amin. ya Iya, Bu betul, ya. Pak. Terutama juga buat saya juga, saya mendapatkan banyak sekali pencerahan baru, dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi di selanjutnya. Amin ya, terima kasih. Kita Terima kasih bertemu juga lagi Pak. lain waktu ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Asep. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bapak? Alhamdulillah Pak, sehat selalu sehat ya. Ngomong-ngomong Bapak kan mau melakukan proses coaching ya dengan siapa kalau boleh tahu? Ya, saya berencana akan melaksanakan coaching dengan Ibu Pipi Pak. Ya. Kebetulan beliau katanya memiliki permasalahan di proses pembelajaran. Saya sih belum
belum mengetahui secara pasti seperti apa, cuman yang jelas katanya tuh kemarin ada kaitannya dengan perilaku siswa di kelasnya. di kelas, ya betul Pak. Nah, ngomong-ngomong nih, Bapak ingin saya bantu mengembangkan di kompetensi yang mana nih untuk proses coaching? Ya, sebetulnya saya ingin Bapak membantu saya mengembangkan kompetensi inti coaching ya Pak ya, kan ada itu tuh Pak, kehadiran penuh, betul, kehadiran penuh atau present, kemudian ada mendengarkan aktif, sama satu lagi itu mengajukan pertanyaan berbobot, itu Pak sebetulnya. Ya. Baik, kalau misalkan nanti setelah proses coaching itu berjalan, bagaimana yang nanti Bapak ingin saya amati dari proses coaching tersebut? Mungkin nanti saya bisa hadir mungkin ya pas di coaching. Ya, saya harapkan Bapak bisa hadir. Karena memang pada saat nanti proses coaching sih, dari ketiga kompetensi inti tadi Pak tuh saya ingin Bapak lebih fokus dan spesifik gitu ya Pak ya. Ya. Bukan saya jadi berikut Pak. Bilangnya. Secara spesifik itu saya ingin diamati bagaimana saya mendengarkan secara aktif, dari coaching, ya. Itu, Pak. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Ya. Bapak. Mendengarkan aktif itu kan satu kompetensi inti coaching yang sangat penting ya Pak ya. Ya, betul. Karena berperan bagaimana nantinya ketika saya menjadi coach itu bisa mendengarkan permasalahan dari coaching, kemudian saya bisa memaksimalkan potensi coaching, dan pada akhirnya bagaimana nanti saya bisa memberikan umpan balik supaya si coaching tersebut, dalam hal ini Bu Pipi, itu tahu solusi terhadap permasalahannya sendiri, gitu sih Pak. Jadi harapan Bapak ya dari proses coaching yang akan Bapak lakukan ya. Baik, kalau begitu semoga coaching yang akan Bapak lakukan dengan Bu Pipi tadi ya, semoga berjalan dengan lancar. Kemudian nanti kita bertemu lagi di pasca observasi dengan apa saja yang telah Bapak lakukan, saya ingin tahu. Siap, saya menunggu sekali kehadiran Bapak nanti pada saat coaching, karena memang saya ingin sekali diamati gitu. Kan kalau menilai diri sendiri itu bisa menjadi tidak objektif ya Pak. Ya, mudah-mudahan nanti dengan kehadiran Bapak sebagai supervisor pada saat saya melaksanakan coaching dengan sejauh saya, itu bisa memberikan penilaian sehingga saya tahu apa kelemahan dan kelebihan nanti saya pada saat menjadi coach. Mudah-mudahan nanti saya bisa Amin. Pak ya. Terima kasih ya Pak ya, ditunggu nanti kehadiran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Gimana, sehat hari ini Bu? Alhamdulillah. Iya. Pekerjaan masih Terbengkalai. aman-aman saja? Oh, terbengkalai ya Bu ya. Aman tapi ya. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Karena pada saat kondisi awal tahun seperti ini ya Agak repot Pak. Iya. Ya, MPLS, ya, betul, PDB gitu betul, ya. ya. Nah kemarin Ibu tuh sempat cerita ke saya, katanya ada yang ingin Ibu diskusikan gitu. Iya, Tentang Pak. kalau tidak salah tuh kemarin Ibu sedikit bercerita tentang perilaku mahasiswa. Apa tuh sebetulnya yang ingin Iya, didiskusikan? iya betul Pak. Aduh maaf sekali Pak ya, jadi mengganggu mungkin menyita waktu Bapak. Apa-apa Bu, Jadi, biasa dikondisikan. Begini Pak, saya kebetulan kan pegang lagi kelas 1 Pak. Iya. Mungkin anak kelas 1 kan belum pada kenal ya Pak ya. Iya. Nah, terus sudah beberapa hari ini saya mengikuti selama MPLS ini, ada salah satu siswa nih Pak. Jadi kalau misalkan ketika saya berbicara di depan itu ikut berbicara, terus bertingkah laku yang kurang sopan, baik ke temannya atau bahkan ke gurunya juga. Suka menyela ke temannya sampai membuli gitu Pak. Jadi saya bingung itu kira-kira bagaimana nih Bapak bisa mencari solusi Pak. Baik. Tadi gue cerita bahwa lebih kepada perilaku negatif siswa Ya, gitu ya. betul, Pak. Karena dia baru kelas 1. Super sekali Pak Ya. itu. Nah, tujuannya Ibu sekarang atau ada harapan tertentu dengan Ibu bercerita berdiskusi dengan saya itu apa tuh sebenarnya Bu? Jadi saya tujuan utamanya saya itu ingin memperbaiki mungkin ya perilaku si anak itu agar bisa bertingkah sopan mungkin Pak ya di kelas, baik kepada temannya atau kepada. Jadi Ibu berharap gitu nanti ada perubahan Iya, perilaku. betul. Iya. Dari percakapan ini mungkin bisa didapatkan solusi gitu Iya, Bu ya. betul. Baik.
dari tadi yang sudah Ibu ceritakan gitu ya, kalau kita melihat skala nih Bu ya, dari 1 sampai 10, Ibu berada pada angka berapa untuk apa namanya menghadapi situasi yang tadi Ibu sebutkan? Mungkin karena saya untuk pegang kelas satunya sudah terbiasa mungkin, tapi untuk melihat anak seperti ini baru sekarang mungkin ada di skala 2 lah Pak mungkin deh. Karena baru sekarang saya melihat anak seperti itu. Gitu. Baru sekarang dan ya. Ibu juga baru mengajari kelas 1 ya? Kalau kelas 1 saya sudah beberapa tahun ya. Tapi baru melihat anak seperti ini baru sekarang Pak. Oh. Jadi anak itu aduh super sekali gitu Pak. Jadi Ibu melihatnya skalanya 2 gitu ya. Iya, 2. Nah, setelah nanti gitu. kita melaksanakan coaching nih, setelah kita nanti berbincang-bincang, pada posisi angka berapa yang Ibu harapkan? Mungkin saya harapkan ya mungkin menjadi lebih baik di angka posisi 8 lah Pak. 8 ya? Iya. Enggak, kenapa tidak 10 Bu? Kan belum itu Pak, baru bertahap mungkin Pak. Harus realistis juga Iya, ya? betul. Iya. Karena mungkin menghadapi anak seperti itu tidak langsung dapat solusi yang terbaik Iya, mungkin betul, itu Pak ya. betul. Kita harus juga kadang-kadang harus trial by error Iya, gitu ya Bu ya, harus betul. mencari-cari formulasi yang tepat Iya, gitu betul. mengatasi. Baik, nah adakah rencana yang Ibu miliki untuk mengatasi permasalahan? Mungkin saya akan memberikan kesepakatan dulu dengan anak tersebut ya, Pak, gitu. Kesepakatan seperti apa? Mungkin misalnya gini, kalau misalnya anak tersebut tidak dapat tidak bisa mengikuti apa yang saya suruh misalkan ya, misalkan anak itu nanti saya akan khususkan misalnya duduknya dengan bu guru aja, nah gitu. Jadi supaya tidak mengganggu temennya. Terus selain itu mungkin saya akan mengkhususkan anak tersebut membuat ketika yang lain menulisnya misalnya apa ya, dikasih tugas yang lain maksudnya Pak. Maksudnya Ibu ngasih tugasnya lebih banyak dari yang lain atau gimana? Bukan yang lebih banyak mungkin ya Pak. Kalau yang lebih banyak nanti kan tidak seimbang, mungkin Iya. berbeda mungkin Pak. Oh, tugas Jadi berbeda. karakter itunya Pak, pembelajarannya, jenis pembelajarannya yang Nah, berbeda. menarik sekali Bu. Itu yang berbeda tuh maksudnya kayak Misalnya gini, kalau anak ini misalnya nulisnya angka 1, Iya. 1 ini Pak, satu lembar ya, iya, baca iya. kata Iya. dulu Pak. Nah ini si anak ini ketika sudah selesai sama dengan yang lain, misalnya anak ini berbeda Pak. Jadi jenisnya 2, misalnya angka 1 dengan angka 2, tapi tetap dalam satu lembar itu. Oke, siap. Itu salah satu ini ya. Ya. Diferensiasi Iya, ya, kalau kita betul. kenal itu diferensiasi. Oke, baik. Selain itu mungkin ada strategi lain yang bisa Ibu laksanakan? Mungkin Pak dengan cara memberikan apa ya? Jadi anak itu dengan cara apa ya? Kalau ini mah dikasih tugasnya Pak untuk mengeksplor apa ya? Minat dia itu di mana mungkin Pak? Misalnya dia itu dilihat dari ini anaknya bisa bercerita atau melukis, nah itu kasih saya akan membedakan seperti itu Pak. Nanti hasilnya misalnya dia di bidang melukis, saya akan tempel di mading mungkin Pak. Oh, mungkin ini ya Bu ya. Minat mungkin. Iya, Nah. jadi Ibu akan pemetaan minat Ya, gitu gitu. Siap. Bagus sekali Bu, menarik sekali dan sepertinya realistis untuk dilaksanakan ya Bu ya. Nah, dari strategi-strategi yang akan Ibu laksanakan itu, adakah pihak-pihak lain yang bisa Ibu ajak kolaborasi atau memang Ibu sengaja ingin ikut melibatkan gitu? Mungkin saya akan mengajak rekan sejawat atau juga mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa gitu ya. Tersebut. Gitu. Seperti apa tuh bentuknya? Misalnya kalau misalnya ketika anak saya akan memberikan tugas nih ke anak, nah si ibu bisa sambil mendampingi atau ya kita misalnya untuk melukisnya kita di luar, nah itu seperti itu saling Baik. Nah, taruhlah kita Ibu misalnya nanti melaksanakan hal tersebut ya, strategi tersebut. Nah, ketika misalnya ada hambatan, ada kendala gitu dalam rencana tersebut, apa yang kemudian akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan mencari kalau ada hambatan di dalam rencana tersebut, mungkin saya akan meminta saran Pak dari kepala sekolah. Ya, karena sebelumnya kan saya akan dengan rekan sejawat dulu dengan orang tua. Nah, kalau misalnya ada hambatan, saya minta solusinya
kepala sekolah dan sebagai pimpinan. Iya. Ya, betul. Nah, dari percakapan ini sebetulnya adakah komitmen ibu gitu atau tanggung jawab ibu ke depannya itu seperti apa? Apakah ibu punya ini misalnya jangka waktu berapa lama, berapa waktu permasalahan ini akan diselesaikan? Ya mungkin keinginan saya secepatnya si anak itu berubah Pak, jadi jangan sampai mengganggu temannya dalam satu kelas itu. Mungkin itu ada ini nggak? Ada time-nya misalnya 3 bulan kah? Mungkin kalau komitmen untuk waktu belum saya bisa tentukan Pak, karena mungkin rencana tidak semudah yang dibayangkan, tadi yang Bapak sebutkan mungkin ada trouble di jalan, misalnya gitu Pak, jadi tidak bisa. Nah, alhamdulillah sebetulnya ibu ternyata sudah bisa menemukan sendiri ya Bu ya solusi terhadap permasalahan bagaimana mengatasi perilaku dari Ridwan tadi beberapa strategi, mudah-mudahan salah satunya bisa efektif gitu ya, Bu ya. Amin Pak. Ya. Baik. Nah sekarang bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah Pak. Merasa lega ya. Jadi plong gitu Pak, jadi hampa kami sudah Pak gitu. Jadi alhamdulillah. Terima kasih mungkin kepada Bapak, maaf Bang diganggu mungkin waktunya ya. Dengan senang hati sih Bu ya, saya sangat senang bisa membantu ibu, membantu rekan-rekan yang lain karena dalam proses pendidikan memerlukan memang sinergi, kolaborasi dengan berbagai pihak ya Bu ya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Mungkin untuk sementara itu dulu Pak, karena mungkin setiap masalah harus diselesaikan satu-satu dulu ya Pak ya. Iya. Gitu. Ya, kalau begitu terima kasih Bu, mudah-mudahan permasalahan segera bisa diselesaikan. Amin ya Pak. Kita akan ketemu lagi nanti setelah Ibu menyelesaikan permasalahan. Saya ingin tahu perkembangannya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Pak Asep. Sore Pak. Alhamdulillah ya, tadi saya sudah melihat proses coaching Bapak dengan Ibu Pipih ya. Tadi Ibu Pipih sudah menjelaskan, mengutarakan permasalahan beliau di menemukan permasalahan yang baru ya. Yang tadi saya cermati itu permasalahan yang baru walaupun beliau sudah lama di kelas 1 tapi menemukan permasalahan yang baru ya. Betul itu ya. Kemudian saya ingin bertanya nih, setelah melakukan observasi tersebut kepada Bapak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetisi yang sudah Bapak lakukan? Baik, terima kasih Pak. Kalau boleh menilai sendiri gitu ya Pak, merefleksikan diri tadi saya alhamdulillah menurut saya proses coaching sudah berjalan dengan baik, kemudian kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan yang waktu kita bincang sebelumnya itu yaitu kehadiran penuh, berinteraksi aktif, sama satu lagi pengajuan pertanyaan berbobot itu sudah bisa saya laksanakan seperti itu Pak kalau saya bisa menilainya. Lalu apa yang membuat Bapak menilai demikian itu alasannya? Saya merasa bahwa saya sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Tadi saya merasa bahwa saya sudah menanyakan tujuan pada coaching tentang tujuan percakapan tersebut, kemudian juga mengidentifikasi masalah-masalah, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi. Saya tadi menanyakan kepada Bu Pipi rencana aksi yang akan dilakukan untuk permasalahan yang beliau hadapi, kemudian juga tadi ke tanggung jawab saya tadi bertanya tentang pihak mana saja yang dilibatkan, kemudian komitmen ke depannya seperti apa. Jadi saya pikir sudah memenuhi syarat coaching dengan alur tirta Pak. Kalau boleh nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Dengan saya hati dengan sama. Kalau boleh, saya mengamati tadi pada saat pelaksanaan coaching yang sudah Bapak lakukan ya sudah sesuai dengan apa yang sudah Bapak sebutkan tadi. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali menjadi memaksimalkan coaching sehingga timbul solusi dari coaching sendiri apa ya. Termasuk ya menjalin kemitraan sudah terjalin dengan baik, kemudian pada saat coaching juga berjalan dengan penuh hangat keakraban sehingga coaching juga terbuka mengutarakan permasalahannya. Terus bagaimana nih pendapat Bapak mendengar masukan saya barusan? Alhamdulillah Pak, saya sangat bersyukur, saya berterima kasih kepada Bapak pertama-tama karena Bapak sudah mau menjadi
apa ya, pengamat gitu ya, observer gitu, supervisor terhadap proses coaching saya dengan sejawat. Kemudian ketika saya mendengarkan pendapat Bapak, hasil pengamatan Bapak yang sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu ya. Jadi saya sangat senang, saya antusias, saya sangat semangat Pak nanti kalau suatu saat misalnya ada teman atau rekan sejawat saya lain yang ingin meminta penguatan gitu ya, melakukan proses coaching dengan saya akan dengan sangat terbuka membantu rekan-rekan gitu Pak. Apa yang sekarang sudah Bapak atau akan Bapak lakukan untuk meningkatkannya lagi mungkin? Iya, saya pikir yang namanya keterampilan coaching ini kan perlu latihan ya Pak ya. Iya, betul. Jadi saya akan berlatih gitu Pak. Nanti saya akan berlatih dengan teman-teman. Terus kalau ada teman yang meminta bantuan, saya akan laksanakan proses coaching dengan alur tirta ini. Mudah-mudahan nanti keterampilan saya untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching, kemudian apa tadi yang alur tirta tadi itu saya semakin paham, saya semakin terampil gitu. Nah, lalu tadi menurut Bapak nih apa yang sudah didapatkan oleh Bu Pipi kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya sih tadi coaching Bu Pipi, dalam hal ini Bu Pipi itu ternyata sudah mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri Bu Pipi. Tadi saya sudah menggali gitu ya, mengarahkan gitu bagaimana Bu Pipi menemukan sendiri solusi terhadap permasalahannya. Jadi bukan dari Bapak ya? Betul, Gitu ya? betul Pak. Tadinya memang saya ingin sekali gitu ya memberikan solusi, tapi kan saya ingat juga gitu pada prinsip coaching tersebut bagaimana harus dari coaching sendiri gitu, dan hal ini dari coaching sendiri yang menemukan solusi terhadap permasalahan. Terima kasih banyak Pak sudah mengajak saya berkolaborasi. Sama-sama. Kedepannya jika ingin berkolaborasi lagi dengan saya sangat antusias sekali karena banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan juga selaku observer. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang Pak Asep. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Hendy kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Pipi sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik ya. Oke, dengar-dengar Pak Hendy katanya mau melakukan coaching ya? Iya Bu, sama betul. Siapa? Pak Eri. Pak Eri Ya, ya, Pak ya. Eri Bu. Akan bercerita-cerita curhat-curhat mungkin Iya. ya ini antar lelaki ya. Oke. Sebelum coachingnya dilakukan mungkin ada beberapa pertanyaan nih buat Pak Hendy ya. Iya baik Bu. Sebagai pengamat mungkin ya di sini saya membantu Bapak mengamati. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana ya yang ingin Bapak inginkan? Ya, tentunya saya ingin melakukan pengembangan kompetensi saya sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Iya. Ya kita tahu sendiri dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga yang sesuai dengan apa yang diutarakan oleh coach nanti oleh Pak Asep. Oh iya Ya, betul. takutnya pertanyaan mengutarakan permasalahannya kemana, saya bertanyanya kemana. Iya, jadi seperti tidak itu. nyambung mungkin Iya, ya. seperti Jadi itu. harus sesuai dengan alur tirta mungkin ya. Iya, seperti itu Nah, Ibu. tadi kan katanya ada 3 kompetensi ya yang ingin Iya. dikembangkan oleh Bapak terhadap coaching. Nah, lebih spesifiknya apa nih yang ingin Bapak kembangkan dari Iya. Pak ini sendiri gitu? Apa harus semua mungkin Iya. yang ingin dikembangkan? Sebetulnya saya ingin Ibu mengobservasi terkait kegiatan coaching ini. Ya. Yang saya lakukan itu ya apakah sudah sesuai dengan alur tirta Oh, atau iya, belum. betul. Kemudian kompetensi intinya juga saya ingin mencakup keseluruhannya saja kalau Ibu tidak keberatan. Saya ingin mendapatkan penilaian dari Ibu apakah apa yang sudah saya lakukan apakah sudah baik atau perlu ditingkatkan kembali. Iya betul seperti betul itu. iya baik. Baik tadi setelah bercerita menurut Bapak bagaimana nih penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Ya. Saya ingin kegiatan coaching ini ya berjalan dengan baik dan lancar tentunya ya Bu. Iya, betul. Dengan coaching nanti dengan Pak Eri, saya nanti
ingin Pak Eri yang menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oh iya, berarti mungkin maksudnya penilaiannya itu sama dengan harapan ya. Jadi Iya. harapannya dari kegiatan coaching ini Pak Eri bisa mendapatkan solusi dari sendiri. permasalahan dia sendiri. Oke. Mudah-mudahan nanti Bapak melakukan coachingnya berjalan lancar. Amin. Nanti kita bertemu lagi mungkin setelah Bapak melakukan coaching dengan Pak Eri ya. Iya, Mungkin iya. baik. Terima Silakan. kasih, Ibu, ya, Silakan, atas boleh waktunya. dilaksanakan coachingnya. Terima ya. kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asep, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak? Alhamdulillah Pak, baik sama ya. Alhamdulillah kita selalu berada di dalam kondisi yang sehat. Amin, amin, amin. Gimana nih dengan situasi dan kondisi di awal tahun ini Pak? Pasti mungkin banyak pekerjaan dan juga kepentingan-kepentingan yang menumpuk ya mungkin ya. Iya betul Untuk Pak. ini, Pak. Awal tahun ajaran baru itu kan seperti layaknya yang lain ya Pak ya. Betul. MPLS lah, pembuatan perangkat ajar lah, apalagi kalau kita mengajarnya tidak sama dengan tahun lalu ya Pak ya. Jadi harus bikin lagi yang baru dari nol lagi. Belum lagi kurikulumnya sekarang Pak berubah, kurikulum merdeka, jadinya ya begitulah hektik banget gitu Pak. Iya, kan kemarin Bapak nih mau berbicara bercerita dengan saya nih, apakah ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang Bapak hadapi sekarang dengan awal tahun nih? Soalnya saya jadi penasaran. Ada Pak, kebetulan di di awal tahun ajaran sekarang ini saya mendapatkan jadwal itu Pak kebanyakan di jam-jam akhir Pak setelah istirahat kedua tuh. Jadi saya masuknya tuh dari mulai jam 1 gitu sampai jam 3 gitu. Itu beberapa kali saya masuk itu ada siswa yang bukan ada malah Pak sebagian besar gitu ya. Siswa itu kelihatan tuh tidak tertarik untuk belajar gitu. Ada yang hanya main HP aja, ada yang bahkan yang tidur gitu, ada yang ketika ditanya dia jawabnya seadanya gitu. Pokoknya saya melihat bahwa pembelajaran itu menjadi tidak kondusif gitu Pak. Iya. Tapi maaf nih sebelumnya ya, sebelum kita lanjut ke bercerita, apa sebenarnya tujuan atau harapan yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Iya, saya sih berharap ketika saya melakukan perbincangan ini, percakapan ini dengan Bapak, nanti saya mendapatkan ide-ide gitu ya Pak ya, untuk bagaimana mengatasi permasalahan saya. Juga mungkin ketika saya sebetulnya punya solusinya, saya ingin ada penguatan gitu Pak gitu. Tadi kan baru sekilas ya Bapak ceritakan, kalau boleh saya bertanya lagi, saya ingin tahu nih ceritanya yang selengkapnya seperti apa sih? Ya Pak, jadi begini, kan waktu itu sosiologi itu sekarang tuh dapat jadwal tuh jam ke-7 sampai jam ke-10 ya Pak ya? Ya itu dari kira-kira jam berapa? Dari jam 13 itu sampai terakhir itu 15.45 Pak. Nah itu kan jam-jamnya setelah mereka istirahat. Itu biasanya tuh sudah masuk ke jam 7 itu jam ke-7 maksudnya jam 1 itu banyak yang masih mondar-mandir Pak dengan alasan masih ke kantin karena belum sempat jajan, lapar, kemudian belum selesai sholat dan sebagainya. Setelah itu di kelas juga kerjaannya ya itu tadi Pak, ada yang cuman ngobrol, ngelihat HP, kemudian juga ada yang tidur Pak, itu yang saya bikin tidur ya? Iya, jadi tidur gitu. Karena ketika saya bangunkan, ketika saya tanya alasannya ya capek gitu Pak. Capek karena faktor jam tadi ya, Iya, betul. Bagian Bapak jam 1 sampai jam sore ya. Iya, sampai jam 4 kurang gitu. Sampai jam 4. Nah, dari permasalahan tersebut kalau diukur dari skala kira-kira skala 1 sampai 10, kira-kira di skala berapa yang Bapak hadapi sekarang ini? Kalau digambarkan dengan angka mungkin. Ada di 5 atau 6 gitu ya Pak ya. 5 atau 6 gitu. Karena terus terang memang beberapa tahun kemarin saya juga pernah mendapatkan jam mengajar di siang sore hari itu, tapi memang tidak sebanyak sekarang gitu Pak. Jadi sekarang ini memang di hampir setiap hari itu saya di jam-jam terakhir itu Pak. Iya. Kalau level idealnya untuk kedepannya nih,
yang Bapak inginkan berapa di level berapa? Ya kalau sebetulnya kalau itu saya pengennya 10 ya Pak ya. 10. Tapi juga saya harus realistis gitu. Mungkin skala 8 sampai 9 mungkin ya Pak ya. 9 ya, Iya. itu yang akan Bapak inginkan ke Iya, depannya iya, ya. iya Pak, betul. Kemudian untuk mencapai skala 8 sampai 9 itu, apakah ada rencana-rencana yang akan Bapak lakukan untuk masalah tersebut? Ya, yang pertama Pak, saya tuh berencana akan bertanya kepada bagian yang membuat jadwal gitu. Kenapa saya mendapatkan jam yang sebagian besar di jam terakhir gitu. Apakah ada alasan khusus atau seperti apa gitu. Saya ingin bertanya. Nah, kemudian juga mungkin saya akan juga bertanya, akan melakukan pendekatan secara individual ataupun kelompok kepada siswa-siswa yang tadi saya bilang dia tidak terlibat aktif dalam pembelajaran gitu. Mudah-mudahan nanti diketahui akar permasalahannya seperti apa. Kenapa? Apakah memang karena jam terakhir ataukah ada masalah lain gitu. Apakah mereka mungkin tidak suka dengan pelajarannya atau tidak suka dengan saya sebagai gurunya mungkin Pak ya, seperti itu. Jadi sebetulnya sudah banyak rencana yang Bapak siapkan ya, selain satu rencana bahkan ada 2 bahkan 3 ya rencana yang sudah Bapak siapkan itu ya. Itu yang terlintas sih Pak gitu. Iya, terlintas di saya. Perencanaan. Nah, dari sekian rencana tersebut, rencana apa yang sesegera mungkin akan Bapak lakukan sebagai langkah pertama nih untuk menghadapi permasalahan yang Bapak hadapi barusan? Kalau misalnya saya sulit bertemu dengan yang membuat jadwal, mungkin Pak saya akan ke siswanya dulu, fokus ke siswanya. Nanti kalau misalnya sudah ketemu dengan yang membuat jadwal gitu ya, ke bagian kurikulum, nanti mungkin saya akan berkoordinasi gitu Pak dengan pembuat kurikulum. Ya, baik. Kemudian ada nggak yang Bapak ajak untuk berkolaborasi nih dalam permasalahan ini yang terlintas? Sebetulnya Pak, begini saya juga kepikiran gitu ya Pak ya, bagaimana kalau saya mungkin mengubah model atau metode pembelajaran saya, misalnya yang tadinya lebih banyak ceramah gitu ya Pak ya, kemudian bercerita misalnya, saking ceritanya itu enakeun sampai anak tidur gitu ya. Nanti mungkin saya akan mengubah metodenya dengan yang terlintas di saya tuh ini kayak window shopping ada gitu Pak. Jadi jadi anak tuh terlibat langsung gitu. Nah, ketika saya akan melaksanakan itu, saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat saya satu rumpun MGMP sosiologi gitu. Saya mau cari referensi yang banyak tentang metode window shopping itu. Kemudian juga saya tentu saja saya akan melibatkan wali kelas juga Pak. Wali kelas di si anak tersebut. Saya akan nanti berbincang-bincang. Siapa tahu juga saya mendapatkan informasi-informasi baru gitu tentang si anak-anak tersebut. Kemudian juga nanti saya akan berkoordinasi dengan BK, dengan kesiswaan gitu. Mudah-mudahan ya memang ada benang merahnya yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tadi Pak. Baik, sebetulnya dari percakapan ini apa yang menjadi komitmen dan tanggung jawab Bapak ke depannya? Ya, saya ingin sebetulnya bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid ya Pak ya, itu intinya. Tapi juga saya ingin bagaimana saya bisa membangkitkan minat, motivasi murid untuk belajar sehingga mereka terlibat secara aktif dalam pembelajaran gitu. Karena bagaimanapun saya takutnya ketika anak tidak terlibat aktif dalam pembelajaran itu ternyata memang salah saya sebagai gurunya gitu. Nah, saya ingin meminimalisir itu, saya ingin mengetahui akar permasalahannya sehingga kemudian nanti dicarikan solusi yang terbaik supaya anak juga terlibat aktif dalam pembelajaran dan saya juga bisa memberikan pembelajaran yang memang berpusat pada murid gitu, seperti itu Pak. Alhamdulillah sebetulnya setelah saya cermati, setelah saya dengarkan ya dari Bapak, sebetulnya Bapak sudah bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu yang dengan rencana-rencana yang sudah tadi Bapak utarakan ya, yang walaupun baru terlintas gitu ya, tapi itu rencana-rencana yang bukan cuma satu ya. Kalau gagal satu ini harus dicoba dengan yang lain. Terus meminta bantuan atau berkolaborasi itu sebetulnya sudah bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang Bapak hadapi. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang membahas masalah yang Bapak hadapi ini? Terus terang Pak, saya jadi merasa plong gitu ya Pak ya. Saya merasa bahwa selama ini ada beban gitu ya di pikiran saya. Sekarang sudah
keluar beban itu setelah berbincang-bincang dengan Bapak, karena juga saya mendapatkan penguatan terhadap ide-ide yang sebelumnya memang sudah terlintas gitu dalam pikiran saya, tadi kemudian dikuatkan oleh Bapak. Mudah-mudahan gitu setelah percakapan ini saya bisa merealisasikan apa yang menjadi rencana-rencana yang tadi saya sebutkan ke Bapak itu. Alhamdulillah, saya merasa senang juga sebenarnya Pak, karena dapat sharing pengalaman dengan Bapak ya. Saya juga mendapat hikmah dari perbincangan kali ini ya Pak. Mengambil pelajaran dari Bapak, salah satunya ya Bapak memiliki rencana-rencana yang bukan cuma satu ya, kemudian ide-ide, kemudian berkolaborasi juga ya. Ya, mungkin kedepannya kita perlu sharing kembali ya Pak untuk membahas progres ataupun perkembangan dari permasalahan yang Bapak hadapi. Siap sama Pak, saya juga terima kasih sekali Bapak sudah mau mendengarkan, Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang. Mudah-mudahan juga kalau nanti saya mohon gitu ya, nanti kedepannya ketika saya ada permasalahan lagi, Bapak bisa diajak berbincang-bincang lagi dengan insya saya. Allah Pak, siap. Ya, Pak. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Sepertinya cukup, alhamdulillah Pak, sudah tadi sudah plong, sudah ada gambaran ke depan saya harus seperti apa. Sekali lagi terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Sama-sama Pak. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa di lain kesempatan ya Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hendy. Selamat sore Bu Pipi. Ya, gimana nih tadi sudah selesai bincang-bincang sama Pak Asepnya nih? Alhamdulillah tadi ya, terima kasih juga tadi Ibu sudah menghadiri kegiatan coaching yang saya sudah lakukan ya. Oke, iya. Sebelum ditutup nih, mungkin ada beberapa pertanyaan atau ya dari saya nih sebagai pengamat tadi. Bagaimana nih Bapak menilai tadi performa Bapak sendiri? Dengan kompetensi apa nih yang tadi yang diinginkan Bapak? Kalau saya boleh menilai sendiri ya tentang performa saya tadi Ibu ya, alhamdulillah berjalan dengan baik karena sudah menjalankan kompetensi inti, yaitu dengan kehadiran penuh, dengan mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Eri. Iya betul ya. Kira-kira apa nih yang membuat Bapak bisa menilai sendiri tadi? Ya, saya sudah melaksanakan kompetensi inti, kemudian saya juga menjalankan kegiatan tersebut dengan alur tirta ya Bu ya. Betul. Kemudian saya juga mencoba mendengarkan dengan metode rasa gitu ya Bu, dengan sehingga kegiatan tersebut menjadi lebih efektif. Iya betul, iya. Saya boleh menjelaskan hasil pengamatan saya mungkin ya, selain dari pengamatan Bapak sendiri. Tentu saja, ya. itu yang saya harapkan sekali. Iya, mungkin ini sebagai masukan ya ke depan untuk Bapak. Alhamdulillah ya. Tadi setelah saya mengamati proses coaching antara Bapak dengan Pak Eri, betul. Saya memang sudah melihat ya, Bapak sudah menguasai 3 kompetensi yang tadi, yang memang tujuan Bapak ingin meningkatkan kompetensi tersebut. Tadi Bapak sudah bisa menghadirkan presence Bapak ya, terus memberikan pertanyaan yang sangat berbobot, terus Bapak juga mendengarkan secara aktif ya apa yang dijelaskan oleh Pak Eri. Nah, terima kasih Bu. Iya, terus tadi saya lihat juga dari proses coaching tadi Bapak memang sudah bisa proses coachingnya sistematis ya, sesuai dengan alur tirta. Jadi sehingga coach tadi bisa menemukan permasalahan dia sendiri mungkin ya, karena mungkin bukan tugas Bapak ya untuk gitu. Bapak hanya memancing saja agar dia juga bisa mencari solusi sendiri mungkin ya, seperti itu. Alhamdulillah tadi juga saya lihat Bapak enjoy sekali ya ngobrol-ngobrol sama Pak Eri-nya gitu. Dilihat Pak Eri sangat nyaman sekali ketika beliau menjelaskan unek-unek beliau mungkin ya. Tadi katanya melihat anaknya yang tidur sampai tiba di kelas ya, karena mungkin mendengarkan penjelasan Pak Eri mungkin ya, seperti itu ya. Oke. Terus bagaimana pendapat Bapak nih setelah Bapak mendengar apa yang saya jelaskan tadi? Ya tentunya saya berterima kasih sekali ya Bu atas masukan ya, penguatan juga mengenai alur coaching yang setelah saya lakukan tadi dengan Pak Eri. Oke, apa nih yang apakah sudah Bapak membayangkan nih
yang akan Bapak lakukan untuk lebih meningkatkan lagi coachingnya nih? Tentunya saya tidak akan puas ya Bu dengan hasil barusan. Betul, betul. Pastinya saya akan banyak berlatih menjadi sebagai coach yang sesuai dengan kompetisi inti ya Bu ya. Iya, iya. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Saya juga mungkin harus sering melakukannya dengan rekan-rekan sejawat yang lain, sehingga betul. menjadi terbiasa. Iya betul. Jadi supaya Bapak itu lebih memahami lagi mungkin ya. Jadi harus sering coaching gini ya Pak ya. Iya, oke. Lalu apa nih yang Bapak dapatkan dari proses tadi? Ya, tentunya saya lebih memahami mengenai kompetensi inti ya Bu ya, dengan yang tadinya cuma mendengar kan sekarang langsung praktek ya Bu ya, betul. Sehingga saya menjadi lebih paham lah ya tentang proses coaching tersebut dengan menggunakan alur Tirta juga. Betul iya, oke. Alhamdulillah ya, tadi saya sangat senang sekali melihat coaching Bapak sama Pak Asep ya. Terima kasih mungkin saya ucapkan karena Bapak Sama-sama, sudah mengundang saya ini untuk berkolaborasi. Selain itu saya juga mungkin akan belajar ya seperti Bapak mungkin ya. Sama-sama, mudah-mudahan kedepannya jika ada mungkin curhat-curhat lagi kita bisa laksanakan lagi ya bareng-bareng. Iya sama-sama. Mungkin itu saja, cukup sekian mungkin hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.